Shalom. Eh, Selamat tahun baru 2024. Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara semuanya di minggu pertama First Sunday ya dari 2024 saudara. Eh, 2023 sudah lewat dan kita sudah mengalami penyertaan Tuhan saudara yang begitu luar biasa dalam kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di 2023, pastilah dia akan sertai saudara dan saya lagi di 2024. Amin saudara. Jadi Tuhan Yesus sudah ada di 2024. Dia sudah bersama-sama dengan kita dan dia di depan kita menyertai kita saudara. Dalam apapun yang kita lakukan. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan di 2024 pun akan semakin nyata dalam hidup kita. Akan semakin real Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Nah minggu lalu Pastor Lily sempat jelaskan tentang tema dari tahun 2024 yang Tuhan berikan kepada Pastor Lily, yaitu tahun keintiman bersama dengan Yesus Kristus saudara ya, 2024. Nah kalau kita flashback ke 2023 pada waktu itu temanya adalah tahun pengudusan saudara. Bagaimana kita dikuduskan. Bagaimana kalau saudara ingat, saya pernah ceritakan kepada saudara bahwa kekudusan, pengudusan ini artinya pemisahan, saudara. Jadi pengudusan bukan artinya tanpa dosa, tetapi kudus itu dalam bahasa aslinya adalah set apart, dipisahkan, dikhususkan, dispesialkan, saudara. Nah itulah yang kita alami, saudara, di 2023. Kalau saya renungkan, saudara, apa yang Pastor Lily sharing minggu lalu, kalau saya renungkan, saya pikirkan pelan-pelan, saudara, ada beberapa hal yang terpikir buat saya, saudara. Yang terpikir yang pertama adalah soal bangsa Israel, saudara. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang dispesialkan, bangsa yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan untuk menjadi miliknya. Kita baca bersama Ulangan pasal 7. Saya akan ajak saudara untuk lihat bersama-sama bagaimana Tuhan ini begitu spesial untuk orang Israel dan orang Israel begitu juga sebaliknya. Sebab engkaulah umat yang kudus, ini orang Israel maksudnya, bagi Yahweh Elohimmu, engkaulah yang dipilih oleh Yahweh Elohim dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi apa saudara? Umat kesayangannya. Jadi orang Israel itu dipilih Tuhan untuk menjadi kesayangannya. Itulah yang saya pikirkan pada saat saya berpikir tentang NCC di 2023 saudara. Tuhan memanggil kita dikhususkan untuk menjadi umat kesayangannya. Terus ayat 7, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bukankah jumlah kita juga gak banyak saudara? Kalau saudara pikirkan, oh ya saya flashback ke kita juga jumlahnya juga gak seberapa banyak saudara. Sama seperti bangsa Israel yang jumlahnya gak banyak. Ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Jadi Tuhan menebus bangsa Israel dari perbudakan supaya dia Israel bisa menjadi umatnya yang spesial di matanya. Begitu juga saudara dan saya, saudara. Semakin hari, semakin kita dibukakan, semakin saudara dan saya bisa melihat betapa Tuhan itu baik, betapa dia karyanya begitu indah, begitu luar biasa. Dan hal-hal yang kita terima dan yang kita alami, saudara, di tempat ini, itu berbeda dengan orang-orang di luar sana, saudara. Meskipun mereka juga orang Kristen, belum tentu mereka mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan begitu dalam seperti yang kita alami di sini. Saya sendiri sebagai yang sharing di sini, saya sendiri juga merasa kagum dan merasa terhormat, saudara. Betapa besarnya kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa dia mau menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa dia mau membuka hatinya kepada saudara dan saya untuk kita dikenal. Itu kehormatan yang luar biasa. Kita buka lagi Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Yahweh,
Aku akan membebaskan kamu. Ini Tuhan bicara kepada Musa, saudara ya. Dia bicara supaya Musa sampaikan kepada rakyatnya, orang Israel, bahwa Tuhan akan membebaskan dia dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat untuk bangsa Mesir. Ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Itulah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel, saudara. Bagaimana Tuhan mengingat apa yang dia janjikan kepada Abraham, lalu dia bawa tebus orang Israel dari Mesir dan membawa dia ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini seringkali dilambangkan sebagai kasih karunia. Sebagai tanah di mana berlimpah susu dan madunya, di mana di situ ada rumah-rumah yang tidak kamu bangun, kebun-kebun yang tidak kamu awalnya tanami. Jadi menerima saja. Pada saat mereka masuk ke tanah yang sudah ready untuk dinikmati, saudara. Itulah kasih karunia. Inilah tanah yang saudara dan saya sedang injak, saudara. Tanah kasih karunia. Kita menerima apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. Dengan dia menebus dosa-dosa kita. Dengan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itulah yang sedang saudara dan saya nikmati. Minggu lalu juga Pastor Eli sempat ceritakan bahwa Tuhan tidak menciptakan mix. Betul, saudara. Karena kalau saudara baca surat Paulus dari Roma, Galatia, Efesus, saudara akan temukan Paulus ini adalah seorang yang sangat radikal, saudara. Sampai tadi khotbah tadi pagi Pastor Prince bilang, Pastor Prince sempat sebutkan bahwa Paulus itu sebelum dia bertobat seperti teroris, saudara. Dia menyiksa orang-orang Kristen karena imannya. Tetapi Tuhan ubahkan dia dengan suatu perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga dia bisa mengenal yang namanya kasih karunia ini. Dan kalau saudara baca dari kitab Roma, Galatia, Efesus, saudara akan temukan bahwa Tuhan hanya menciptakan dua, yaitu law, hukum Taurat, dan kasih karunia. Dia tidak menciptakan percampuran antara dua ini. Kenapa, saudara? Tujuan Tuhan menciptakan hukum Taurat adalah supaya manusia berusaha 100% dengan effortnya dia, dengan usahanya dia, dan menemukan bahwa dia tidak mampu, dia gagal, dan tidak bisa mengikuti atau mematuhi standarnya Tuhan. Betul, saudara? Karena melanggar satu, melanggar semua. Di pikiran saja, berpikir saja, membenci saja sudah membunuh. Tidak ada manusia yang bisa mencapai standar yang tinggi dari Tuhan ini. Nah, lalu Paulus tanyakan di Roma pasal 2, ini sempat saya bahas di fellowship juga. Dan di mana keadilan Tuhan? Kalau gitu jangan dong tumpahkan murkanya kalau dia memang tahu bahwa kita tidak bisa mematuhi hukum Taurat. Fair, saudara, ngomong seperti itu. Betul? Oleh karena itu keadilan Tuhan ditunjukkan dengan ia memberikan kasih karunia. Grace adalah bentuk dari keadilan Tuhan. Kalau saudara baca di Roma 2, Roma 3, silakan baca, nikmati, saudara. Itu Paulus mengatakan bahwa kasih karunia adalah bentuk dari keadilan Tuhan. Karena kasih karunia itu 100% Tuhan yang mengerjakan, bukan kita. Jadi kalau 100% oke, semua memang dikurung dalam ketidaktaatan. Semua didesain Tuhan untuk tidak bisa mematuhi hukum Taurat. Semuanya di bawah kutuk. Tuhan menaruh itu kita semua di bawah kutuk under law. Lalu Tuhan bilang, nggak adil Tuhan. Kita memang diciptakan seperti ini. Tidak bisa mematuhi hukum Taurat. Oleh karena itu sebagai bentuk keadilan Tuhan, dia sediakan anaknya untuk kita. Anaknya yang melakukan untuk kita 100%. Tidak ada effort manusia. Jadi law dan grace ini semuanya saling membantu, saudara. Law ini memimpin kepada grace, kepada kasih karunia. Karena pribadi Kristus adalah kasih karunia itu sendiri. Jadi law ini sebagai tutor dalam Paulus, dalam bahasa aslinya katakan dia seperti pembimbing atau guru les, seperti tutor gitu, saudara ya. Yang membawa kita kepada kasih karunia. Pembenaran oleh iman.
Itulah yang saudara dan saya alami. Kita hanya percaya dan kita dibenarkan sama seperti yang dialami Abraham. Yang jadi tidak pernah ada penciptaan Tuhan menciptakan mix antara law dan grace. Oh ya 50% usaha kita, 50% usaha Tuhan. Salah saudara. Itu tidak alkitabiah. Justru itu yang ditentang oleh Paulus. Dalam surat-suratnya, Paulus adalah orang yang sangat radikal demi kasih karunia. Dia ekstrim banget saudara. Karena dia tahu betapa berharganya korban Kristus. Betapa berharganya apa yang sudah Tuhan beri buat kita. Oleh karena itu dia 100% radikal untuk kasih karunia. Mix ini yang campur antara kasih karunia dan hukum Taurat, ini adalah ciptaan iblis. Untuk membingungkan saudara dan saya. Untuk membingungkan umat orang-orang yang percaya. Oh berarti ini usaha kita. Oh keselamatan berarti terima Yesus adalah dari Tuhan. Setelah itu kita harus maintain, memelihara keselamatan ini supaya kita masuk surga. No, tidak seperti itu saudara. Akhirnya kita merasa bingung, orang akan merasa bingung. Jadi yang benar, Tuhan ini baik atau tidak. Seperti yang Pak Heru katakan tadi. Jadi sebenarnya yes, Tuhan ini baik atau jahat. Tuh baik atau kurang baik, seperti yang Pak Heru katakan. Itu betul saudara. Oh Tuhan baik, ya Tuhan baik. Tapi dia gak baik-baik amat. Buktinya kita masih harus melakukan ini itu. Akhirnya terjadi kebingungan. Padahal Tuhan itu pribadinya adalah 100% baik. Tidak ada yang jahat dalam dia. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat saudara. Tuhan itu semuanya indah, semuanya baik. Esensinya adalah kasih. God is love. Esensinya Tuhan, intinya Tuhan. Seluruh atributnya dia itu ada didasarkan oleh kasih. Oleh karena itu saudara, kembali ke 2023 dan 2024 saudara. Bagaimana kita dari 2023 dikuduskan. Kita Tuhan benar-benar menyatakan dirinya buat jemaat NCC. Tuhan menyatakan dirinya, pribadinya, hatinya. Dia curahkan kepada kita. Banyak orang ngomong dia kenal Tuhan. Tapi dia gak tahu apa isi hati Tuhan. Banyak orang ngomong, oh ya saya saat teduh setiap pagi dan segala. Bukan jelek saudara. Tapi kalau saudara melakukan semua liturgi itu, melakukan semua kebiasaan-kebiasaan itu, baca Alkitab 10 pasal, tapi tidak kenal siapa yang saudara sedang hubungan, percuma. Percuma saudara. Jam-jam yang saudara habiskan dalam saat teduh, itu seperti saudara meleset, tidak kena pada sasarannya. Padahal sebenarnya hati Tuhan itu, dia ingin berbicara kepada saudara. Dia ingin ngomong dengan saudara. Lewat saat teduh itu, saudara tanya kepada Tuhan. Tuhan, engkau sungguh baik. Apa yang engkau mau katakan kepadaku? Banyak yang dia akan ceritakan kepada saudara. Banyak yang akan dia nyatakan buat saudara. Saudara akan amazed lihat wisdomnya dia. Bagaimana kita mengalami 2023 saudara ya. Kalau saya flashback, bagaimana revelation yang dinyatakan kepada jemaat NCC. Itu begitu dalam, begitu luar biasa. Hikmat Tuhan ini benar-benar tak terselami. Dan dia nyatakan kepada orang-orang yang sudah dikuduskan buat dia. Saudara dan saya. Amin saudara. Saya ceritakan itu kepada orang di luar sana, kepada teman saya saudara ya. Seringkali kadang-kadang saya ketemu teman, pingin cerita, saya cerita. Mereka ini kesulitan untuk menerima itu saudara. Mereka bingung gimana caranya, kok bisa kepikir seperti itu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Yes, maklum, wajar saudara. Karena memang belum dibukakan untuk mereka. Kalau saudara tahu bahwa pengertian yang saudara miliki, harta yang saudara miliki ini, sebenarnya dibukakan oleh Tuhan, saudara akan semakin paham bahwa Tuhan ingin dikenal oleh jemaat NCC. Dia mau dikenal, dia berkenan dirinya dikenal untuk saudara. Kalau Tuhan tidak berkenan dirinya untuk dikenal, tidak akan ada pewahyuan-pewahyuan saudara. Seperti yang dialami bangsa Israel selama 400 tahun kosong. Antara Maleaki sampai Yesus lahir itu 400 tahun silent. Tuhan tidak menyatakan apa-apa. Tidak ada nabi di Israel. Makanya kemarin saya cerita di fellowship, Sakaria dibuat bisu.
itu adalah menggambarkan kondisi Israel sebelum Yesus lahir. Tuhan silent, tidak ngomong apa-apa, saudara. Jadi hikmatnya, pribadinya, ini begitu berharga yang kita miliki, saudara. Pada saat saya belajar, saudara, kalau saudara lihat baca beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, ada satu statement yang Tuhan sering katakan, akulah Tuhan Elohimmu. Akulah Tuhan Elohimmu. Dia ulang terus itu di kitab Taurat. Saudara, kitab Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sering kali Tuhan ulang itu, saudara ya. Saya ikut belajar, saudara. Saya ikut belajar di kelas Hebrew. Dia sebutkan dalam bahasa Ibrani, Ani Adonai Eloheha. Itu perkataan itu masuk dalam diri saya, saudara. Saya ingin share buat saudara. Terulang-ulang di kepala saya sampai 3 hari, saudara. Ani Adonai Eloheha. Ani Adonai Eloheha. Dalam bahasa, kenapa mereka bilang Adonai? Karena mereka tidak berani nyebut nama Yud-He Vav-He. Yud-He Vav-He itu mereka gak berani sebut. Makanya mereka ganti dengan Adonai. Ani Yud-He Vav-He Eloheha. Akulah Yud-He Vav-He Tuhanmu. Akulah Yahweh Tuhanmu. Jadi kalau saudara renungkan, saudara ya, Yahweh ini kan kita sudah tahu, saudara. Yahweh ini adalah sebuah nama. Itu namanya Tuhan Bapa kita. Yud-He Vav-He Yahweh. Terus dia ngomong kepada bangsa Israel, Ani Yahweh, akulah Yahweh Tuhanmu. Tuhan siapa? Bukan sembarang orang, saudara. Bukan Tuhannya sembarang orang. Tapi kepada bangsa Israel, dia nyatakan spesial. Akulah Tuhanmu. Jadi khusus untuk orang Israel. Makanya tidak menyalahkan orang-orang Yahudi begitu eksklusif. Kenapa mereka yakin, aku ini umat kesayangannya. Karena mereka tahu Tuhan Yahweh itu adalah Tuhan mereka. Bukan Tuhannya bangsa-bangsa lain dalam pandangan mereka sebelum Yesus datang. Saudara nangkap maksudnya? Bisa mengikuti sampai saat ini. Jadi Ani Adonai Eloheha. Jadi Tuhan Yahweh ini adalah Tuhannya orang Israel. Begitu juga dengan jemaat NCC hari ini. Yahweh, Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Khusus. Dari kata-kata itu aja kita bisa menarik gambaran. Itu seperti masuk di pikiran. Terus habis itu terulang-ulang. Jadi seperti yang dulu kalau belajar banyak dengar khotbahnya Pastor Prince, selalu kan dia cerita bahwa merenungkan meditasi firman Tuhan itu seperti mengunyah satu ayat, ada satu kata-kata dikunyah, direnungkan terus, dapat sarinya, itu yang akan menjadi kekuatan buat kita. Itu yang saya alami kemarin, tanpa diusahakan. Saya nggak ngajarin saudara, cari ayat, ambil satu, renungkan. No, sometimes saudara coba seperti itu tidak terjadi apa-apa. Saudara nggak dapat apa-apa. Tapi ini Tuhan yang taruh di kepala saya, Ani Adonai Elohea, tidur, makan, bangun, kerja, itu yang terdengar, saudara. Jadi bukan usaha saya. Bukan saya ajarkan kepada saudara, harus meditasi. Enggak. No. Tapi pada saat itu terjadi, Tuhan yang lemparkan dalam pikiran, begitu indah, effortless, begitu enak, saudara bisa menikmati. Meditasi itu bukan suatu kebiasaan, bukan suatu keharusan. No. Kembali ke tahun 2023, tahun pengudusan. Bangsa Israel dikuduskan. Jemaat NCC juga dikuduskan untuk Tuhan. Dipilih bagi dia, umat kesayangannya. Lalu apa setelah itu? Pastor Lili ceritakan kemarin bahwa 2024 adalah tahun intimasi bersama-sama dengan Tuhan. Yesus Kristus. Saya lihat flashback ke bangsa Israel. Betul ya? Setelah dilepaskan dari perbudakan Mesir, dijadikan umatnya, Tuhan melepaskan bangsa Israel dengan tangan yang kuat. Apa yang terjadi? Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Di padang gurun, melewati Laut Merah, di padang gurun di Masa dan Meriba, Gunung Sinai, peristiwa tiang api, tiang awan. Mereka berjalan hari-hari dengan Tuhan. Makanya di situ
Tuhan datang di Gunung Sinai, menyatakan dirinya kepada mereka. Lalu dia mau tinggal di antara mereka, kemah sucinya di situ. Tuhan berikan sistem korban dengan darah binatang supaya mereka bisa berhubungan. Tujuannya itu, saudara. Supaya ada hubungan antara kita dan Tuhan. Sementara antara bangsa Israel dan Tuhan. Jadi ada relationship, ada intimacy, ada keintiman antara manusia dan Tuhan. Cocok, saudara. Bukan mencocok-cocokkan, saudara ya, tapi kelihatan. Lalu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mengalami Tuhan di situ, sampai ada hakim-hakim dan segala macam. Pokoknya berjalan intim dengan Tuhan. Akhirnya ada hubungan antara manusia dan Tuhan. Hari ini saudara dan saya sudah memiliki darah Kristus yang men-establish, yang menghubungkan kita dengan Tuhan lagi. Yang merestorasi hubungan manusia dengan Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi penghalang antara saudara dan Tuhan. Karena darah Kristus saudara bisa panggil dia Bapa. Begitu dekat. Saudara nikmati di tahun ini, saudara. Enjoy perjalananmu dengan Tuhan. Enjoy keintiman dengan Tuhan. Saudara bisa menikmati kok hubungan dengan Tuhan. Seperti saudara menikmati hubungan dengan orang-orang terdekat dalam hidup saudara. Saudara menikmati hubungan dengan anak saudara. Saudara menikmati hubungan dengan istri atau suami saudara. Atau dengan orang tua saudara. You enjoy that relationship. Sama. Dengan Tuhan juga bisa. Dan lebih indah, jauh lebih indah. Menikmati hubungan berjalan dengan Kristus. Amin, saudara. Makanya Tuhan katakan, Ani Adonai Eloheha. Aku Elohim, aku Yahweh, Tuhanmu. Tuhanmu. Berarti ada hubungan khusus. Bukan cuma ngomong, aku Yahweh adalah Tuhan. Bukan, saudara. Tapi dia bilang, aku Yahweh Tuhanmu. Jadi spesifik, khusus, ada hubungan antara Tuhan dan manusia. Saya berdoa supaya di tahun 2024 ini saudara semakin hari semakin mengalami dia. Semakin hari semakin kenal dia. Semakin hari semakin tahu hatinya. Jadi berjalan dengan Tuhan itu, doa itu bukan jadi suatu formalitas. Doa itu jadi sebagai suatu kebiasaan. Kebutuhan saudara. Aku butuh bicara dengan Tuhan. Saudara berjalan, saudara nyetir, saudara kerja, saudara sedang merawat anak saudara, menjaga anak saudara, saudara bisa berdoa. Every time, everywhere, saudara bisa ngomong dengan Tuhan. Karena memang namanya disebut Immanuel. Yang kita peringati Natal kemarin. Tuhan beserta kita. Dan dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak perlu saudara kunci kamar untuk berdoa, untuk bicara dengan dia. Di sini pun saudara bisa ngomong dengan dia. Dimanapun saudara bisa cerita kepada dia. Saudara bisa tanya dia. Apapun dalam hidup saudara. Mungkin dalam tahun ini saudara akan semakin mengalami dia. Dalam level-level yang berbeda dalam hidup saudara. Dalam fase-fase yang berbeda. Setiap kita diciptakan berbeda saudara. Kita punya jalan-jalannya sendiri-sendiri. Mungkin saudara akan mengalami dia, saudara akan dibawa Tuhan, berjalan bersama-sama dengan dia dalam area finansial. Mungkin. Saudara diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Lalu saudara mungkin, saudara akan mengalami Tuhan dalam area kesembuhan. Saudara mengalami kesembuhan dalam sakit saudara. Atau saudara datang, ibaratnya saudara mendoakan orang dan orang itu sembuh, ada kuasa. Mungkin juga saudara mengalami Tuhan dengan cara apa? Pemberitaan Injil. Bisa saudara. Tuhan pertemukan, Tuhan kirim orang-orang yang haus, yang butuh Injil, yang butuh diceritain tentang kasihnya. Tuhan yang kirim itu saudara. Mungkin, maybe, saudara akan mengalami banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Dalam kehidupan pribadi saudara. Supaya saudara semakin hari semakin ngerti dia. Saudara kan semakin paham kepada dia. Tentang dia. Karena dialah pribadi yang termulia. Dialah pribadi yang tertinggi. Pribadi yang terbaik di alam semesta ini. Cintanya buat kita begitu besar. Pada saat saudara mengalami Tuhan dalam setiap area-area yang saya sebutkan tadi. Mungkin saudara mengalami revelation tentang dia.
Tuhan menyatakan dirinya tentang dia. Berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Semuanya nggak sama, saudara. Tetapi fokusnya tetap satu. Fokusnya adalah pada Yesus Kristus. Fokusnya adalah pribadi Kristus. Bukan pada apa yang saudara alami. Bukan pada berkat finansial saudara. Bukan pada kuasa kesembuhan yang dikaruniakan kepada saudara. Bukan pada hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara. Bukan pada pelayanan pemberitaan Injil yang Tuhan beritakan saudara. Bukan saudara. Fokusnya tetap pada Yesus. Bukan pada berkatnya. Kemarin saya sharing tentang Sakaria. Ayah dari Yohanes Pembaptis. Di di Lukas pasal 1. Kalau saudara ada waktu silahkan saudara baca sendiri. Singkat cerita saya ingin ceritakan kembali kepada orang-orang yang kemarin gak datang di fellowship saudara. Sakaria ini sudah lanjut umurnya, tiba-tiba didatangin malaikat, dikatakan bahwa dia akan hamil. Dia akan punya anak. Padahal sudah melewati usia reproduksi, sudah menopause istrinya. Tapi mujizat Tuhan nyata. Dan pada waktu itu Sakaria tidak percaya lalu dibuat menjadi bisu. Pada saat Yohanes lahir, Sakaria baru bisa bicara, terlepaslah lidahnya, lalu dia bernubuat. Bernyanyi dan bernubuat. Saudara lihat, Sakaria, kalau saudara baca, nubuat dan lagunya Sakaria ini semuanya tentang Yesus Kristus. 80% semuanya tentang Yesus, 20% tentang anaknya sendiri. Padahal dia baru dapat mujizat. Yohanes baru lahir. Ini suatu kemustahilan. Dia baru dapat berkat yang luar biasa. Tetapi bukannya ngomong tentang Yohanes, tapi ngomong tentang Yesus Kristus. Itulah yang akan terjadi pada kita. Itulah yang akan terjadi pada saudara dan saya. Saudara terima sesuatu dari Tuhan, saudara terima berkat, saudara apapun mungkin yang saudara doakan, saudara terima, lalu saudara bisa ini itu dapat karunia dari Tuhan. Saudara akan temukan bahwa semua ini tidak menarik dibandingkan dengan pribadi Kristus. Karena Sakaria, ini yang Sakaria alami. Dia lebih terkonsum, dia lebih overwhelmed, dia lebih tertarik, perhatiannya lebih tersita oleh sang pemberi. Bukan pada pemberiannya. Seringkali manusia jatuh pada, dapat pemberian, Tuhannya dilupakan. Betul saudara? Karena mereka tidak tahu siapa Tuhan mereka. Karena mereka masih under law. Mereka masih under mix, bukan under grace. Orang-orang yang under grace, mereka tahu, kita tahu saudara. Yang benar-benar berharga itu adalah Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya Dia saja. Makanya Tuhan katakan apa? Kenapa kita selalu khotbahkan tentang Kristus? Kenapa kita khotbahkan terlalu tentang kasih? Mungkin saudara bertanya dalam pikiran saudara, ini kok kasih terus, tentang kasih terus, why? Kenapa? Gak ada yang lain tentang pemuritan, tentang bagaimana keluarga bahagia atau segala macam. Cara-cara, bagaimana cara mendapatkan berkat, keuangan, prosperity. Tapi kita ceritakan tentang kasih Kristus terus. Kenapa saudara? Kalau saudara baca surat Rasul Yohanes, saya yakin NCC sudah sangat hafal. God is love. Tuhan adalah kasih. Esensinya Dia adalah cinta, kasih. Bukan God is blessing, bukan. Tuhan adalah berkat, no, tidak dikatakan seperti itu. Tuhan adalah kuasa, bukan. Tuhan adalah kesembuhan, tidak. God is love. Itu esensinya Dia. Semua yang Dia lakukan semasa Dia di bumi, 3,5 tahun pelayanannya, Dia sembuhkan orang sakit, Dia beri makan 5.000 orang, Dia lakukan multiplikasi yang luar biasa, Dia bangkitkan orang mati, sembuhkan orang lumpuh, celikan orang buta, bangkitkan Lazarus. Semuanya yang hebat itu saudara, itu adalah overflow dari cintanya buat manusia. Itu adalah luapan dari kasihnya yang begitu besar kepada saudara. God is love. Bukan yang lain. Saudara.
Karena kasih, cinta, itu adalah esensinya Tuhan. Itu adalah inti, itu adalah core, intinya dari pribadi Kristus. Dari Tuhan sendiri adalah kasih. Makanya dia lakukan semuanya itu karena luapan kasihnya begitu besar buat kita. Pada saat saudara mengalami nanti saudara ya. Pada saat saya pernah saudara ya cerita. Dulu kan kalau di gereja lama kita selalu disuruh untuk memberitakan Injil. Selalu di-push. Beritakan Injil, jadilah saksiku. Memberitakan Injil. Merasa itu sebagai suatu, oh ya aku hari ini belum memberitakan Injil. Selalu seperti itu. Mungkin saudara ya. Dulu mungkin saudara pernah mengalami tekanan yang seperti itu. Tapi dalam kasih karunia, kalau boleh saya share saudara. Bercerita tentang kasih Tuhan. Itu menjadi suatu kesukaan. Bercerita tentang Injil. Tentang betapa Yesus itu baik loh. Dia lakukan ini, itu. Cerita Injil sudah ada dari dalam Kejadian. Dari Keluaran. Bahwa Musa itu adalah gambaran Kristus. Saudara cerita tentang kasihnya. Yang begitu indah dalam Alkitab. Itu jadi suatu joy. Suatu kesenangan. Bukan beban saudara. Mungkin Tuhan datangkan orang-orang kepada saudara di sekitar saudara. Yang butuh pemberitaan Injil itu. Saudara ceritakan itu. Saudara bercerita tentang kasih Tuhan. Saudara pulang, saudara gak capek saudara. Justru saudara akan selesai dari meeting itu. Saudara malah tambah energize. Tambah energetik. Bukan capek. No, tapi saudara akan merasa, wah Tuhan itu memang benar-benar baik. Itu jadi menjadi saksi, memberitakan Injil bukan suatu beban. Tetapi itu luapan dari kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Inilah justru hidup dalam kasih karunia itu sungguh indah. Karena kita hidup dengan Tuhan sendiri. Bukan hidup dengan pendeta, bukan hidup dengan orang lain, bukan hidup dengan siapapun. Saudara hidup dengan pribadi Kristus sendiri. Semakin saudara ceritakan itu saudara, semakin saudara cerita kepada teman-teman saudara, Tuhan datangkan orang-orang, Tuhan datangkan orang-orang dalam hidup saya yang tanya kepada saya, ini maksudnya apa? Kenapa bisa gini? Kenapa bisa gitu? Justru itu saya semakin cerita saya semakin dipuaskan saudara. Semakin saya happy, semakin hati saya semakin penuh. Karena Tuhan begitu baik. Karena esensinya dia adalah tentang kasih. Amin saudara. Saya harap saudara semakin hari semakin paham, semakin mengerti betapa baiknya dia. Tuhan tidak bisa saudara kotai. Oh Tuhan itu kalau A, B, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Tuhan tidak bisa dirumus seperti itu. Dia jauh lebih besar daripada rumus manusia. Tuhan jauh lebih besar daripada logika kita. Kayak tadi saya ceritakan kepada saudara bagaimana law and grace bekerja bersama-sama. Kasih karunia dan hukum Taurat bekerja bersama-sama. Untuk apa? Untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Untuk menyatakan keadilannya. Itu desain yang luar biasa saudara. Kalau Tuhan itu diibaratkan sebagai seorang arsitek, dia itu bikin suatu karya yang indah. Yang begitu luar biasa. Kok bisa orang berpikiran seperti itu? Kok bisa? Betapa dalamnya hikmatnya. Saudara kan semakin paham tentang Tuhan. Itulah isi hatinya. Semuanya adalah tentang Yesus saudara. Makanya pada saat saudara mengalami Tuhan di tahun ini, let go saudara. Biarkan dia menuntun engkau. Kemana dia mau bawa saudara pergi. Kemana dia mau bawa saudara pergi. Saudara, yang penting hanya satu. Kasih karunia. God is love. Saudara dicintai apa adanya. Keselamatanmu kekal. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yang penting hanyalah itu. Saudara mengalami dia, Tuhan mau pakai saudara. Saya berdoa supaya di NCC, saudara semakin dipakai Tuhan hari demi hari dalam jalannya masing-masing. Tidak harus sama saudara. Tidak harus sama tapi Tuhan bisa pakai saudara dalam caranya yang berbeda-beda. Dan kita akan lihat itu dan
Dan semuanya akan terkesima, takjub dengan betapa baiknya Tuhan. Karena apa saudara? Saudara dan saya berbeda. Mungkin saudara tidak dibawa Tuhan untuk share di depan mimbar seperti saya. It's okay saudara, tidak masalah. Saudara bisa lakukan itu one on one. Karena apa? Kalau kita baca saudara, di Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi kita mau dijadikan seperti apa oleh Tuhan, itu terserah Dia, saudara. Karena Dialah tukang periuknya, kita ini cuma tanah liat. Fokus kita yang penting adalah pada pribadinya, pada karyanya yang sempurna di kayu salib. Tuhan mau bentuk kita jadi apa, ikut aja saudara. Tidak bisa disamakan satu orang dengan yang lain. Satu diberi karunia untuk berkat, untuk memberi. Karunia finansial untuk memberi. It's okay. Yang lain tidak. Fine. Tidak masalah, saudara. Saling melengkapi tubuh Kristus. Makanya, saudara? Yohanes katakan apa, saudara? Kemarin saya ingin baca lagi Yohanes 3 ayat 26. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Dikatakan, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya. Jadi ini ceritanya Yohanes dan Yesus membaptis di tempat yang berdekatan. Tetapi karena itu lebih banyak orang yang datang kepada Yesus daripada ke Yohanes. Jadi jemaatnya itu pindah ke Yohanes semua, ke Yesus semua. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan yang dulu, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ayat 27. Ngomel murid-muridnya Yohanes, saudara ya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu baginya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Begitu dewasa ini saudara. Tidak seperti pendeta yang berebut jemaat saudara ya. Tetapi makanya saya dengan ini semakin saya percaya. Dari ayat ini direnungkan, saya semakin percaya setiap saudara yang ada di sini, saudara dipilih oleh Tuhan untuk ada di sini. Handpick. Kalau saya lebih suka bahasa handpick itu dipilih dengan tangan. Seperti saudara milih buah, saudara mau metik buah, saudara milih satu yang bagus, yang mana yang bagus. Handpick, chosen. Saudara dipilih oleh Tuhan untuk ada di sini. Saya yakin itu saudara. Untuk jemaat NCC. Lalu tidak ada seorang pun yang mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Apapun saudara. Berkat yang saudara miliki hari ini. Kesehatan yang saudara miliki hari ini. Anak-anak, keluarga, istri, suami yang saudara miliki hari ini. Itu dari sorga. Dari Tuhan. Semuanya dari Dia. Tidak ada usaha manusia. Betul saudara? Yohanes Pembaptis bisa lihat itu. Sangat dewasa. Dan saya percaya ini Roh Kudus yang bilang. Semuanya dari Tuhan. Saya bisa dapat pewahyuan tentang Tuhan dari perjanjian lama yang sering saya sharingkan kepada saudara. Itu bukan dari saya sendiri. Tapi dari Tuhan saudara. Saya 0. Ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Yohanes bilang, aku bukan Mesias. Tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 29. Yohanes ini seperti suatu bejana yang benar-benar tahu tempatnya. Memang aku harus seperti ini. Tempat saya di sini. Dunia akan jadi dunia yang begitu indah kalau semua orang tahu tempatnya seperti Yohanes. Yang tahu tempat kita adalah Yesus Kristus. Tanya, tempat kita ini di mana? Karena Dia yang pencipta kita. Dialah tukang periuknya. Dikatakan seperti yang mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Yang memiliki saudara dan saya adalah Kristus. Kristus kan mempelai laki-laki saudara. Kita mempelai perempuan. Betul saudara ya? Yang mempunyai kita adalah
Kristus. Mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki. Itu siapa? Yohanes Pembaptis. Yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita. Mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara lihat ini betapa artinya sangat dalam, saudara. Saudara renungkan. Artinya sangat dalam sekali. Ayat 30. Lanjut ayat 30. Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Begitu dalamnya statement ini. Ini yang sedang dari saya sebenarnya nggak mau sharing ini, saudara. Tapi kemarin tiba-tiba baca-baca kok sharing ini dan ayat ini bagi saya personal, saudara. Menjadi rema dan ini masuk di pikiran saya terus. Boleh dibuka King James. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan, ngomongnya ini mungkin, ini soal pelayanan Pak, mungkin. Karena dia pelayan Tuhan, mungkin ya. Betul, mungkin ya. Yesus yang harus bertambah, kan dikatakan ini, he must increase. Dalam bahasa aslinya juga sama, saudara. He must increase, dia yang harus semakin bertambah, tapi aku semakin berkurang. Setiap, bagi saya pun juga gitu, saudara. Tadi pada saat saya prepare message ini, Tuhan seperti menaruh dalam hati saya, Tuhan harus semakin bertambah, saya harus semakin berkurang. Jadi di mimbar dikotbahkan tentang Kristus, bukan tentang saya. Ditinggikan tentang dia, tentang Kristus yang semakin bertambah. Makanya sedih sekali kalau melihat mimbar digunakan untuk bercerita tentang kehebatan manusia, tentang kehebatan pendeta. Padahal prinsipnya adalah ini, saudara. Bukan pendetanya yang semakin besar, Tuhannya semakin kecil, kebalik. Yang benar adalah dia yang harus semakin bertambah. Kita yang harus semakin berkurang. Dalam kehidupan keluarga pun demikian, saudara. Semakin banyak, semakin saudara tahu, semakin saudara paham ini. Dia yang harus tambah, aku semakin berkurang. Tidak mungkin keluarga saudara nggak rukun. Tidak mungkin tidak ada damai dalam keluarga saudara. Kalau setiap orang dalam keluarga saudara tahu soal ini, dia harus bertambah, saya semakin berkurang. Keluarga saudara akan jadi semakin indah. Makanya, ini berbicara tentang Kristus itu menyentuh semua aspek kehidupan. Tidak hanya, ini kan bukan praktikal, ini bukan praktis. Tidak ada, saudara, namanya itu praktis dan tidak praktis. Semua firman Tuhan itu meskipun kelihatannya tidak praktis, tapi praktis, saudara. Karena ini adalah kata-katanya Tuhan sendiri. Firman yang hidup. Nafasnya Tuhan. Firman ini, saudara. Jadi nggak ada, firmannya nggak praktek. Terus habis itu firmannya cuma tentang, tipologi dan segala macam. No. Semuanya praktikal. Begitu indah, saudara. Tuhan kita begitu manis, begitu indah. Makanya dikatakan, dia harus bertambah, aku semakin berkurang. Biarlah saudara pulang dari tempat ini, saudara semakin paham tentang ini. Bahwa hidup saudara sekalian bukan tentang kita. Kalau hidup tentang kita nggak mungkin kayak gini, saudara. Hidup kita semuanya adalah tentang dia. Tentang Yesus Kristus. Saudara, ini adalah Kristus. Potret Kristus dalam kehidupan saudara. Saudara akan dibentuk menjadi suatu bejana yang indah. Nah, kita baca satu ayat lagi, saudara. Yeremia 18 ayat 3-8. Ini Yeremia disuruh Tuhan ke tukang periuk. Ini lain ya, tadi Yesaya, ini sekarang Yeremia, saudara. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, bejananya rusak, saudara. Maka tukang
tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tuhan yang bilang. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari ayat ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita adalah bejana tanah liat, dia tukang periuknya. Kalau bejana itu rusak, dia yang akan mengembalikannya menjadi bejana yang lain yang baik menurut pemandangannya. Kalau di dalam hidup saudara dulu pernah ada sesuatu yang rusak, mungkin perlakuan seseorang kurang baik buat saudara, mungkin hal-hal buruk yang terjadi buat saudara, atau mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup saudara, sesuatu yang buruk, saudara yang rusak, saudara merasa ada yang rusak dalam hidup saudara. Percayalah saudara, bahwa Tuhan kita, saya sering katakan di sini saudara ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli dalam merubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Dibuktikan dengan ayat ini. Dengan ayat yang baru saudara baca. Ada yang rusak, dia bisa bentuk itu ulang menjadi sesuatu yang baik. Menurut siapa? Menurut pemandangannya. Fokusnya bukan apa yang saudara lihat. Fokusnya apa yang Tuhan lihat. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Percayalah saudara bahwa tukang periuk yang agung ini sedang membentuk hidup saudara menjadi sesuatu yang indah. Dia tidak akan membuat saudara menjadi sesuatu yang jelek. Karena dia adalah tukang periuk yang agung. Dikatakan dibuat menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Jadi itu dia sesuatu yang rusak dalam hidup saudara. Dia bisa jadikan itu sesuatu yang indah menurut pemandangannya. Saudara, apa yang bisa bejana lakukan? Apa yang bisa bejana lakukan? Bisa bejana itu protes. Kenapa kamu berbuat aku demikian? Kenapa kau tentukan seperti ini, seperti ini? Tidak bisa. Bejana itu hanya ikut apa yang tukang periuk itu mau, saudara. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya hari ini. Kita hanya ikut dia. Tuhan, aku mau dibawa kemana? Apa yang mau engkau perbuat dalam hidupku? Apa yang kau mau jadikan aku apa, Tuhan? Percayalah pada akhirnya nanti, saudara akan jadi bejana yang baik di pemandangannya. Bukankah itu yang paling penting? Bukankah yang paling penting adalah sudut pandang dia, point of view-nya dia, kalau dalam bahasa anak zaman sekarang POV, saudara ya. Point of view-nya dia. Bukankah itu yang paling penting? Bahwa dia melihat saudara baik. Dia akan jadikan saudara indah. Karya masterpiece-nya dia. Karya agungnya dia yang begitu indah. Itulah yang menjadi ending setiap kita, saudara. Itulah yang menjadi akhir hidup nanti kita. Makanya Tuhan kan katakan di 2 Korintus, kita diubahkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kita diubahkan seperti melihat kepada cermin. Beholding in a mirror. Diubahkan menjadi seperti siapa? Seperti Yesus. Seperti Kristus. Diubahkan tujuannya akhirnya itu menjadi seperti Kristus. Kalau saudara baca di 2 Korintus 3 ayat 18, boleh kita baca bersama ayat-ayat terakhir. Dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang menuju kemuliaan. From glory to glory.
Inilah destiny kita, tujuan akhir kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Lalu 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Nah ini nyambung dengan yang dikatakan di Yeremia dan Yesaya, saudara. Rasul Paulus katakan, tetapi harta ini siapa? Kalau saudara baca di ayat 1 sampai 6, saudara akan temukan bahwa harta itu adalah Yesus, bukan yang lain. Saudara, 2 Korintus 1 ayat 6 nanti saudara bisa baca bahwa harta itu adalah Yesus. Harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Tubuh saudara dan saya ini diumpamakan sebagai bejana tanah liat. Nyambung saudara dengan apa yang dikatakan Yesaya dan Yeremia. Connect saudara. Nyambung. Bejana itu seperti apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Vessel, seperti guci mungkin ya. Yang kita dengan bahasa sehari-hari mungkin sebagai suatu wadah. Dalamnya ada harta. Hartanya siapa? Yesus. Di dalam saudara ada harta. Hartanya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin saudara. Makanya Paulus bilang apa? Bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah dalam dia memberitakan Injil melalui persekusi. Saudara bisa baca nanti konteksnya. Itu berasal dari Elohim. Bukan dari diri kami. Saudara lihat fokusnya kepada siapa? Yesus. Saudara adalah bejana tanah liat. Di dalam saudara ada harta yang tersembunyi berabad-abad. Yaitu Yesus Kristus. Saya harap saudara dikuatkan. Saya harap saudara semakin bisa melihat Yesus. Semakin bisa mengarahkan pandangan saudara kepada keindahan Kristus. Satu pujian yang ingin saya ajak saudara untuk nyanyikan bersama. Karena pujian ini terfokus pada Yesus. Kalau saudara merasa hati saudara hangat, kalau saudara merasa lega, saudara merasa peace, damai sejahtera saudara. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saudara. Itu tidak akan bisa saudara temukan kalau yang saudara dengar adalah tentang kebaikan manusia. Gak akan pernah bisa. Hati saudara tidak akan pernah hangat. Yang ada saudara semakin tertekan, semakin gak enak. Tapi pada saat Kristus yang diceritakan, saudara akan merasa damai. Itu tandanya saudara. Roh Kudus dalam hati saudara berkarya.